Pemirsa, polisi terus mendalami temuan ratusan senjata di sebuah sekolah swasta. Ya, dari hasil pemeriksaan lanjutan, sebanyak 995 diantaranya merupakan senapan angin, sementara satu lainnya merupakan senjata api. Senjata besok. Ini ada ulirnya nggak? Ada, Pak. Ada ulir. Bagaimana cara lihatnya? Polda Metro Jaya terus mendalami temuan 996 barang yang diduga senjata di sebuah sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Temuan ratusan senjata ini sebelumnya terungkap pada Juli 2026 yang bermula dari sengketa internal dan pemecatan mantan ketua yayasan di sekolah tersebut. Polisi menyebut dari total 996 barang yang diamankan, 995 merupakan senapan angin berdasarkan hasil pemeriksaan Subdit Wasendak Ditintelkam dan Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara satu pucuk senjata api telah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan. Senjata tersebut tercatat atas nama DS yang diketahui telah meninggal dunia pada 2020. Polisi juga memeriksa kewajiban perizinan impor dan gudang penyimpanan sesuai Perpol nomor 1 tahun 2022. 995 itu senjata angin. Oke. Yang kedua, ada satu pucuk senjata api. Itu sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan dan memiliki identitas atas kepemilikan saudara DS. Saudara DS sudah dilakukan pendalaman, yang bersangkutan 2020 sudah meninggal dunia. Jadi penanganan jangan masyarakat bias atas penemuan barang diduga berbentuk senjata. Ternyata itu senjata angin dan ini masih didalami terkait tentang izin impor, termasuk peletakan berdasarkan Perpol 1 tahun 2022 wajib memberitahukan surat izin impor dan gudang penyimpanan. Nah, ini masih didalami. Hingga kini penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan status dan legalitas seluruh barang yang ditemukan. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Nah, Syafa, kalau misalnya kamu tahu nih, sekolah anak kamu ternyata adalah tempat gudang penyimpanan senjata, apa yang kamu pikirkan? Oh, pasti shock dong ya, pasti kaget dan langsung ke sekolah menuntut penjelasan kenapa ada senjata di sekolah. Ya, walaupun itu meskipun memang ada tujuannya katanya untuk ekskul segala macam, tapi itu kan tidak dibenarkan. Namanya sekolah itu harus steril. Dan seperti ini, Polda Metro Jaya pun sampai dengan saat ini pastikan bahwa ratusan senjata yang ditemukan di salah satu sekolah swasta di Jakarta Selatan merupakan jenis senapan angin dan hanya satu yang diduga adalah jenis senjata api. Ya, selain itu pemilik dari senjata api ini sudah meninggal dunia. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto memastikan tidak ada peredaran ratusan senjata api yang sebelumnya diberitakan di media massa maupun di media sosial. Dari 996 temuan senjata di sekolah, hanya satu pucuk yang diduga merupakan senjata api jenis Frenchy kaliber 12 mm. Sementara sisanya merupakan senapan angin hasil impor barang dari luar negeri. Adapun pemilik senjata api berinisial DS telah dinyatakan meninggal dunia. Beberapa peralatan canggih yang Saat pendalaman satu pucuk diduga senjata api, ini setelah didalami kepemilikan atas nama saudara DS. Dari hasil pendalaman, Direktorat Intelkam Subdit Wasendak menemukan bahwa saudara DS sudah meninggal dunia. Ya, pengamat pendidikan Ubaid Matraji menilai lingkungan sekolah seharusnya jadi tempat paling aman bagi peserta didik. Dirinya juga mempertanyakan pengawasan sekolah dan juga Dinas Pendidikan terkait dengan penemuan ratusan pucuk senjata di sekolah. Menurut saya sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak ya. Dengan ditemukannya senjata di gudang sekolah, ini tentu merisaukan kita semua termasuk orang tua dan masyarakat. Bagaimana ada benda yang membahayakan berada di lingkungan sekolah dan bisa
melukai anak-anak, bahkan mengancam keselamatan nyawa anak-anak. Ini semua mempertanyakan bagaimana peran sekolah, bagaimana peran pengawas sekolah, dinas pendidikan, kok sampai ada senjata di lingkungan sekolah, kemudian ini bisa dibiarkan gitu ya. Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai temuan hampir 1.000 pucuk senjata, narkoba, dan VCD dewasa di sebuah sekolah swasta di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan telah mencoreng dunia pendidikan di tanah air. Ya, selain mendukung penuh proses hukum yang dilakukan polisi, Pramono juga meminta semua pihak yang terlibat agar diproses sesuai ketentuan hukum. Terjadi di sekolah swasta di Jakarta, di Kebayoran Lama, yang ditemukan sangat mengejutkan. Senjata jumlahnya kurang lebih 995, kemudian ada narkoba, dan juga ada hal-hal lain. Pertanyaannya apakah itu boleh, atau jawabannya singkat aja, sangat tidak boleh. Dan yayasan ini benar-benar memberikan contoh yang tidak baik, walaupun yang bersangkutan sudah dipecat dari yayasan yang ada. Tetapi mengenai apa yang harus dilakukan, maka karena sudah ditangani aparat penegak hukum dan sudah turun di lapangan dan sudah melihat bukti-bukti yang ada dan sekarang sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, maka pemerintah DKI memberikan support sepenuhnya untuk diambil tindakan yang setegas-tegasnya untuk persoalan ini. Karena apapun di dunia pendidikan yang seperti ini tidak boleh terjadi. Kita ke informasi lain, pemirsa, terkait misteri kematian Sutrimo, orang dekat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Polisi akan memeriksa dokter yang pertama kali menangani Sutrimo saat dibawa ke rumah sakit. Ya, sejumlah pemeriksaan akan dilakukan sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait dengan kematian Sutrimo. Polisi mendalami laporan terkait kematian Sutrimo, sosok yang disebut sebagai ex-Karumga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sebagai langkah awal, polisi akan memeriksa dokter yang pertama menangani Sutrimo saat dibawa ke rumah sakit. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penyelidikan masih berjalan. Polisi akan melakukan sejumlah pemeriksaan sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait kematian Sutrimo. Budi mengatakan pemeriksaan dokter tersebut dijadwalkan berlangsung pekan depan. Dokter itu akan dimintai keterangan terkait penanganan Sutrimo ketika pertama kali tiba di rumah sakit. Kita melaporkan kepada Barreskrim Polri terkait tentang kematian saudara S dianggap tidak wajar, sehingga penyelidikan pihak kepolisian diharapkan untuk melakukan ekshumasi. Nanti kami akan menyampaikan secara bertahap terkait tentang laporan tersebut. Kita juga melihat beberapa update yang kita sampaikan. Minggu depan kita masih akan melakukan pemanggilan terhadap dokter yang rumah sakit Muhammadiyah yang menangani pertama pada saat pasien datang ke rumah sakit. Kemarin sudah dischedulkan, tetapi ini akan direschedule ulang oleh dokter tersebut. Sebelumnya, Kongres Pemuda Indonesia KPI mendatangi Barreskrim Polri untuk mengadukan kematian Sutrimo. KPI mendesak Polri melakukan ekshumasi dan otopsi untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo serta mencegah munculnya spekulasi di masyarakat. Pengacara KPI Pitra Romadoni mengatakan KPI mengadukan kematian Sutrimo karena menduga terdapat kejanggalan. Menurut Pitra, pemeriksaan secara forensik melalui metode scientific crime investigation diperlukan untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo yang hingga kini masih dipersoalkan. Tim Liputan A-News melaporkan. Pemirsa, pihak keluarga Sutrimo mendatangi Mapolresta Banyumas untuk melaporkan peristiwa kematian yang menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan keluarga. Mereka mengaku tidak keberatan jika makam Sutrimo digali untuk proses autopsi. Didampingi pengacara, sejumlah anggota keluarga Sutrimo mendatangi Mapolresta Banyumas untuk melaporkan kematian janggal Sutrimo. Mereka meminta agar misteri kematian Sutrimo diungkap dan diusut tuntas secara transparan. Keluarga juga tidak keberatan jika nanti makam Sutrimo digali untuk proses autopsi. Pihak keluarga juga mengaku barang berharga Sutrimo tidak diserahkan saat penyerahan jenazah almarhum. Hingga kini polisi masih mendalami penyebab kematian Sutrimo.
sebenarnya sih buat keluarga nggak merelakan buat digali lagi. Cuma ya kalau emang dari negara dibutuhkan buat otopsi atau kepastian itu mau tidak mau. Barang-barang pribadi sendiri yang diterima dari Handphone itu ada nggak? Handphone? Nggak ada. Nggak terima handphone dari korban? Nggak ada ya? terima apa aja Pak ya, pada saat itu Pak? Yang diberikan? KTP sama duit santunan sebesar 20 juta. Itu yang diterima apa Pak? Yang terima bapak saya. Yang memberi ya? Sama surat-surat dari keterangan dari rumah sakit. Yang memberi siapa? Yang memberi? Yang mengantarkan saya juga nggak tahu.